kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami sekali lagi menghadap Tuhan, ingin memuji, memuliakan Engkau Tuhan lewat kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa yang baik, berikan kami semangat, berikan kami sukacita yang dari Engkau. Mungkin buat adik-adik yang saat ini sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan berikan sukacita untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami siap untuk bersukacita, memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Luar biasa, luar biasa. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Baik, Tuhan, Tante. baik semua ya. Oke, nah adik-adik, siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan? Saya Tante. Saya Tante. Puji Tuhan. Siapa yang tadi harus dipaksa-paksa dulu sama mamanya untuk memuji Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu? Sudah tidak perlu dipaksa. Kayaknya sudah nggak ada yang sudah tahu jamnya ya Tante. Pinter-pinter semua. Ya udah kalau gitu kita mau nyanyikan lagunya. Aku mau ikut, oke? Oh berdiri Tante. Oh Kita duduk ya. iya. Adik-adik semuanya berdiri semuanya. Oh iya berdiri. Oke siap. Oke sama-sama tepuk tangan ya adik-adik. Siap gerakannya ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tante. Cinta, cinta, cinta. Bisa lompat. Tuhan. Siap. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena siapa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Cintanya gimana? Cinta Tuhan. Cintanya Tuhan itu besar ya Tante ya. Sip, betul. Nah, cinta sama Tuhannya besar sekali. Iya, seberapa besar sih Cante? Besar sekali. Oh Tante, kita masih semangat ya memuji Tuhan Masih ya. semangat. Adik-adik jangan duduk dulu. Iya. Kita tetap masih mau bergerak ya Tante. Yes, betul. Tante bisa berhitung enggak ya Tante? 1, 2, itu kan ya Tante ya? Bisa. 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 Adik-adik mau diajak berhitung loh sama Tante ini. Iya, Berhitungnya yuk. nanti Oke. kita pakai bahasa Inggris ya Tante ya. Iya. 1, Sudah siap 2, ya? 3. Oke. Oke. Siap. Mulai. Yeay. Tepuk tangannya yuk. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For your safety. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus.
5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Bersekian ya tante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. I love you, Jesus. Lanjut yuk. I love you, Jesus. Seberapa? Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Masih ingat yel-yel yang tante pernah ajarin? Yang gimana ya tante ya? Tante Bersama sudah Yesus lupa. luar biasa. Oh oke. Masih Kita ingat coba kan? ya tante Masih ya. ingat kan? Oke. Tante agak lupa. Kita pelan-pelan dulu, oke? 1, 2, 3. Bersama Yesus luar biasa. Lompat yang tinggi ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus luar biasa. Ayo nyanyi lagunya lebih cepat ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my I heart. love you Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. About deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Once more. Oke. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oh ya. Think about Deep, deep down, down, deep down in my heart. talk about Deep, deep down, down, deep down once in more my ya. Think heart. about ya. Think about Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oh, puji Tuhan. Tante,
sudah tadi banyak bergeraknya Tante. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Adik-adik tadi yang sudah berdiri, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Nah, Oke. jangan lari-lari ya Tante ya. Betul. Kita mau menghormati firman Tuhan. Yes. Adik-adik semuanya bisa duduk dengan manis. Betul. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan Yes. memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk Masuk ke dalam hati kita. Betul Oke. sekali. Ambil sikap yang baik ya adik-adik. Kita mau mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan, Engkau kami panggil Tuhan, Tuhan, masuk dalam hati kami ya Tuhan. Masuk dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau tinggal diam Tuhan, dalam hati kami Tuhan, Ya, Tuhan. dalam hidup kami Tuhan. yes, yes, Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sucikan hati kami Tuhan, kuduskan hati kami Tuhan. Tolong Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan Amin. dalam hidup kami masing-masing ya Yes, Tuhan. Tuhan, yes, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa dengar-dengaran Tuhan Tolong. akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes, yes. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam Tuhan Ya Tuhan. dan mau dengar-dengaran ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Amin, Tuhan. amin. Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yes, Tuhan. Engkau juga urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wow, siapa yang tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa dan semangat. Wah, kalian anak-anak yang manis-manis dan pinter-pinter ya. Nah, Tante terus berdoa supaya kalian semua, kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, sehat jasmaninya, terlebih lagi rohaninya. Adik-adik ya, siapa yang setiap bulan sudah setia ikut KIT? Nah, jempol 2 buat kalian. Dan yang masih belum ikutan, ayo ingat terus ya jadwalnya, jangan bolos ya, terus bersekutu bersama. Juga adik-adik yang masih pingin
sharing tentang beban-beban doa kalian, boleh kalian tulis di bawah ini ya. Tulis saja apa saja yang kalian sedang butuhkan, butuh didoakan. Nanti ada tim yang akan membantu. Dan juga yang punya kesaksian sudah dibantu Tuhan, sudah ditolong Tuhan, boleh loh tulis juga di bawah ini ya, supaya kita sama-sama terberkati adik-adik dengan kesaksian-kesaksian kalian. Nah, sekarang Tante mau mengundang kembali nih untuk kita semua ikut dalam acara Night Prayer yang diadakan tanggal 22 Agustus hari Jumat jam 7 malam. Yang sudah setia, terima kasih adik-adik atas kesetiaan kalian. Makin setia lagi ya, berdoa bersama. Juga yang belum ikutan, kalian belum tahu kan gimana serunya? Ayo ikutan ya, sama-sama berdoa bersama di Night Prayer. Nah, adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Iya, betul sekali. Persembahan janda miskin. Nah, kalian sudah tahu ya adik-adik ya, bahwa apa yang Tuhan terima itu bukan tentang jumlahnya, bukan juga tentang apa yang bisa kita kasih, tetapi hati kita, ya, kesungguhan kita. Seberapa kita mencintai Tuhan, sepenuh hati kita, itu yang membuat Tuhan terpesona, adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan tentang melunakkan hati Tuhan. Ayo, tahu nggak apa itu melunakkan? Kayak misal gini nih, kalian, Ma, aku beliin dong baju baru atau mainan baru, ya, mama sama apa? Nggak boleh, nanti aja, gitu ya. Masih susah nih, gitu ya. Tapi waktu orang tua kalian lihat, wah, manis, kalau sekolah online pinter, ngerjain PR nggak perlu dimarah-marahin, ya, rajin belajar, rajin sekolahnya, nilainya bagus-bagus, kalian nggak perlu minta 2-3 kali adik-adik ya. Pasti mama sama papa itu sudah akan, duh, anakku ini pinter ya, sudah dibeliin aja. Ayo Sabtu kita pergi beli ya. Itu seperti itu adik-adik ya. Lunak, lembut hati Tuhan itu. Gimana kita bisa melihat kelembutan hati Tuhan adik-adik? Yuk, siapa yang mau tahu rahasianya? Ya, sekarang waktunya duduk baik-baik, buka telinganya, siapkan hati. Kita mau mendengarkan bersama-sama adik-adik ya. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi bulan depan ya. Tuhan berkati semuanya. Dadah. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu kembali di sekolah minggu pada hari ini. Nah, sekarang semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berputar-putar atau ngobrol sendiri. Semuanya siapkan telinganya, siapkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Yuk, pinter yuk. Nah, sebelum Tante mulai untuk hari ini, Tante membawa ada 2 alat peraga, anak. Apa ya? Nah, yang pertama, Tante membawa sebuah batu. Ini batu ini keras, anak-anak. Aduh, ini bunyinya coba lihat ya, dengar ya kalau keras ya. Wah, bunyinya tok 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 tok. Kira-kira kalau batu ini keras, biasanya bisa nggak kalau batu ini ditekuk-tekuk? Bisa? Nggak bisa ya.
batunya keras sekali, nggak bisa. Bentuknya tetap seperti ini, nggak bisa kalau mau ditekuk-tekuk. Nah, lawan dari keras apa? Betul sekali, lunak. Nah, Tante bawa satu alat lagi peraga, yaitu sebuah bantal. Kalau bantal ini lunak anak-anak ya. Jadi keras lawannya lunak. Oh, lunak sekali. Coba ya dilihat. Apa ini? Empuk. Wah, enak kalau buat tidur, enak sekali. Kira-kira kalau anak-anak tidur, suruh pilih mau pakai bantal batu atau bantal yang empuk ini. Pilih yang mana? Tentunya semuanya pilih yang ini. Enak tidurnya, bisa nyenyak. Kalau ini, aduh sakit semua. Nggak enak. Kalau ini enak sekali. Empuk, lunak sekali. Lembut. Wah, bisa nyenyak sampai besok pagi. Nah, berarti pagi hari ini judulnya apa ya? Kalau ada benda yang keras, ada benda yang lunak. Pagi hari ini, firman Tuhan berjudul melunakkan hati Tuhan. Anak-anak bisa lihat ya di sini, melunakkan hati Tuhan. Yang ayatnya diambil dari Keluaran 32 ayat yang ke-11. Tentang apa ya itu ya? Yuk kita belajar bersama-sama ya. Nah anak-anak, ini kisahnya 3 minggu yang lalu sudah pernah diceritakan di sekolah minggu. Mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu ya. Yaitu tentang Musa. Siapa ingat cerita ini? Tante ulas sebentar ya. Supaya anak-anak ingat kembali. Nah, ini ceritanya tentang Musa ketika dia naik ke Gunung Sinai. Di sana Musa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah bercakap-cakap, kemudian Allah menulis dengan tangannya di atas 2 loh batu tentang 10 hukum Allah atau perintah Allah. Pada waktu di atas, bagaimana keadaan yang di bawah, orang-orang Israel yang di bawah? Gak sabar ya, nunggu, aduh gak sabar, mana Musa gak turun-turun, katanya begitu. Anak-anak masih ingat ceritanya? Ketika mereka gak sabar menunggu, apa yang terjadi? Mereka mulai marah-marah, mulai memanggil Harun untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi menyelesaikannya dengan cara yang salah. Masih ingat? Dengan apa anak-anak? Iya, betul sekali. Mereka menyuruh Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Ingat ya ceritanya? Untuk apa anak-anak patung ini? Iya, betul sekali. Ternyata patung ini mereka gunakan untuk menyembah. Disembah. Mereka berada di depan patung ini memberikan persembahan makanan. Mereka menyanyi, mereka menari. Anak-anak bisa lihat di situ ya. Dikatakan di Alkitab bahwa ini hal yang paling jahat. Karena apa? Anak-anak bisa lihat, itu patung ya. Patung itu yang terbuat dari emas, apakah bisa hidup anak-anak? Bergerak? Enggak. Benda mati. Benda mati mereka sembah. Padahal mereka punya Allah yang hidup, yang sudah menolong bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Tapi mereka ini karena nggak sabar, maka mereka membuat patung anak lembu emas ini. Jahat ya. Terus kalau kalian ingat firman Tuhan pada waktu itu, kira-kira Tuhan bagaimana anak-anak? Betul, Tuhan murka. Murka itu apa sih? Murka itu marah besar, marah sekali. Ya, Tuhan melihat hal ini menjadi murka, menjadi marah pada bangsa Israel. Pada waktu marah, Tuhan berencana akan menghukum, membinasakan bangsa Israel. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, ini kelanjutannya nih. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, berkata akan menghukum bangsa Israel, Musa ini anak-anak, dia berusaha untuk merayu Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati Allah, dia berkata, Tuhan, sambil berdoa ya, coba kita lihat ini.
sambil berdoa, Musa berkata, Tuhan, engkau nggak ingat ya Tuhan janjimu. Janjimu kepada bangsa Israel ini untuk menjadi bangsa yang besar. Ini Musa mengingatkan terus anak-anak janji-janjinya. Tante, kalau tanya di sini kadang-kadang ada anak ya, kalau misalnya papanya sudah janji, ya besok beli burgernya besok aja, ini sudah malam. Merengek-rengek terus, Pak, mana burgernya? Mana burgernya? Papanya diingetin terus, besoknya, ya besoknya sudah pagi-pagi diingatkan lagi. Pak, mana burgernya? Diingatkan supaya papanya ingat dan dibelikan. Nah ini Musa juga sama. Dia bilang, Tuhan kan sudah berjanji untuk membuat bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar. Tuhan, Musa ini merayu supaya Tuhan tidak marah anak-anak. Supaya Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah besar. Nah, ketika Musa berusaha melunakkan hati Tuhan, Tuhan akhirnya menyesal telah mengatakan akan menghukum bangsa Israel. Maka hukuman Tuhan ini, murka Tuhan ini batal, nggak jadi dilakukan. Wah, senang Musanya ya. Musa turun kemudian sambil membawa 2 loh batu ini yang berisi 10 perintah Allah. Apa yang dilakukan Musa, Nana? Musa ini marah kepada bangsa Israel. Kalian bisa lihat di situ. Wah, Musa marah. Dia lihat ada patung anak lembu emas di sana yang mereka sembah. Mereka bersukacita di depan patung ini. Marah Musa. Akhirnya sama Musa, 2 loh batu ini diangkat dan dilemparkan anak-anak. Kemudian bukan itu aja, Musa juga menghancurkan patung anak lembu emas. Dipukul, dihancurkan sampai jadi halus. Nah, Nana, ingat ya, Tuhan ketika melihat bangsa Israel melakukan dosa yang sangat jahat, Tuhan menjadi marah besar. Tapi karena Musa mau melunakkan hati Tuhan, maka hati Tuhan menjadi lunak. Marahnya batal, hukumannya dibatalkan. Ini cerita tentang Musa. Ternyata di Alkitab ada lagi anak-anak kisah yang hampir sama dengan ini. Siapa ya? Yuk kita lihat ya. Nah, kisah ini anak-anak bisa baca nanti di Alkitabmu, atau mungkin kalau yang belum bisa baca, anak-anak bisa minta diceritain tentang ini ya. Diambil dari 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 16 tentang Raja Manasye. Raja Manasye anak-anak. Raja Manasye ini kalau kalian lihat di situ gambarnya, jadi dia ini diangkat menjadi raja waktu masih kecil, umur 12 tahun. Umur 12 tahun sudah jadi raja. Kalau kalian lihat di situ jadi raja kecil. Ya, tapi ketika dia menjadi raja, ini anak, wah, ternyata menjadi raja yang jahat. Jahatnya apa? Jadi pada waktu papahnya, namanya Raja Hizkia, itu Raja Hizkia ini, dia ini berbakti kepada Tuhan, ya. Berbakti kepada Allah yang benar, menyembah pada Allah yang benar. Berbeda dengan Manasye. Manasye ini ternyata dia ini jahat. Dia mulai pikirkan, aku akan merobohkan bait suci. Aku akan memanggil dukun-dukun. Aku akan melakukan sihir. Nah, anak-anak, coba lihat ya. Hampir sama kan kayak bangsa Israel tadi. Ini Manasye ini juga, dia bahkan mengajak bangsa Israel, ini Raja Manasye ini rajanya bangsa Israel anak-anak. Dia mengajak seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala juga. Nah, coba lihat.
dia bukan cuma pakai sihir, bukan cuma pakai dukun, tapi dia juga menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Dia bahkan juga mempersembahkan anak-anaknya untuk dewa-dewa. Wah, jahat sekali anak-anak. Jadi anak-anaknya itu dikorbankan untuk dewa-dewa. Melihat hal ini, Tuhan menjadi marah. Allah menjadi marah. Ini jahat sekali ini. Di mana Raja Manasye ini menjadi orang yang jahat sekali. Dia memberikan korban-korban kepada berhala. Dia melakukan penyembahan pada berhala, melakukan sihir, juga bahkan mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewa. Tuhan akhirnya menghukum Manasye. Apa ya? Ini hukumannya anak-anak. Pada waktu itu bangsa Israel diserbu oleh bangsa Asyur. Panglima-panglima dari Raja Asyur ini datang dan bangsa Israel dikalahkan anak-anak. Dikalahkan. Raja Manasye ditangkap. Coba lihat. Ditangkap, diborgol, dan dijadikan tawanan. Dibawa ke negara Asyur. Kalau sudah jadi tawanan, apakah bisa jadi raja lagi? Enggak ya. Apakah bisa pakai baju bagus lagi? Enggak. Kalau sudah jadi tawanan dari musuh, bukan cuma bajunya jadi jelek, mungkin bisa dipukuli, bisa dibelenggu, waduh, bisa dihukum. Sekarang Manasye jadi seperti ini anak-anak. Bajunya compang-camping, bukan lagi raja karena. Dan apalagi pada waktu itu menderita, mungkin luka-luka karena dibelenggu, karena mungkin juga disiksa, badannya jadi kurus ya anak-anak ya. Nah, pada waktu itu Raja Manasye ini mengingat, aku harus minta maaf. Aku minta ampun akan kesalahanku. Dia ingat Tuhan, dia ingat Allah yang hidup. Akhirnya dengan merendahkan diri, Raja Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan anak-anak. Raja Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan supaya Tuhan tidak marah. Dia berkata, Tuhan maafkan saya salah. Nah, anak-anak, Allah akhirnya tidak jadi marah besar. Dan oleh Tuhan didengar doanya Raja Manasye. Akhirnya apa? Nah, Raja Manasye ini dikembalikan menjadi raja. Sama Raja Asyur dikembalikan lagi menjadi raja ke bangsa Israel, ke Yerusalem. Pulanglah Manasye ke Yerusalem. Dan di sana dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Musa. Apa anak-anak? Jadi korban-korban yang tugu-tugu persembahan kepada dewa-dewa itu dihancurkan. Kemudian patung-patung dia hancurkan, dia turunkan, dia hancurkan. Dan dia mengajak seluruh bangsa Israel, rakyat dari Yerusalem, untuk menyembah kepada Tuhan. Ini, Raja Manasye mengatakan bahwa, ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Nah, dia sekarang menjadi sadar. Dia menjadi, oh iya, aku dulu salah. Yang jahat jadi baik. Ya, Tuhan tidak jadi menghukum anak-anak. Hatinya Tuhan lunak karena Raja Manasye mau mengaku salah. Nah, anak-anak, dari dua cerita tadi tentang Musa dan tentang Raja Manasye, pagi hari ini kita belajar tentang melunakkan hati Tuhan. Kok bisa ya Tante ya? Tuhan marah besar sekali. Kok langsung Tuhannya langsung memaafkan? Mengapa? Nih ya, kalian lihat. Tuhan memaafkan sebab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b dikatakan, di sini dikatakan bahwa sebab Allah adalah kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Sebab Allah adalah kasih. Anak-anak, Allah itu
punya kasih yang besar, punya kasih yang panjang, luar biasa kasihnya. Jadi ketika marah karena tadi bangsa Israel dan Raja Manasye ini jahat, berdosa, Tuhan marah. Tapi ketika mereka datang untuk minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan memaafkan. Karena Tuhan adalah kasih, anak-anak. Sebab itu ada satu ayat di dalam Maleakhi 1 ayat 9 dikatakan, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Anak-anak, apa artinya? Artinya Allah itu penuh dengan belas kasihan. Allah itu adalah kasih, dia penuh dengan belas kasihan buat kita, ya. Ini mungkin ada contohnya, anak-anak. Coba, siapa di sini yang pernah kalau di rumah lupa tugasnya, lupa tidak mengerjakan PR, atau mungkin lupa melakukan tugas, misalnya harus bersihkan tempat tidurnya dan sebagainya. Ada enggak yang lupa? Kalau lupa bisa dimarahi ya, bisa dimarahi ibu guru kalau lupa enggak mengerjakan PR. Kalau lupa tidak mengerjakan tugas di rumah bisa dimarahi mama. Kalau nakal bisa dimarahi papa. Nah, seperti contohnya ini ya. Ini anak, kalau kalian lihat, ini dia melakukan suatu kesalahan. Dia melakukan suatu kesalahan, kemudian apa yang dia lakukan? Ketika ini ya, anggap namanya Doni, anak-anak ya. Doni ini pada waktu dia sekolah di rumah sama kayak kalian, masih online, pada waktu sekolah ternyata main terus, gak dengerin gurunya menerangkan, sampai pada waktu kursinya diputar-putar, kursinya patah. Waduh, mama bisa marah ini. Mama marah ini. Waduh, akhirnya ketika sekolah sudah selesai, dia datang ke mamahnya ini. Dia cerita, Mama, maaf ma, kursi belajarnya patah. Mengaku anak-anak menceritakan. Loh, mamanya tanya, kenapa? Kenapa kok bisa patah? Iya ma, karena aku tadi gak sungguh-sungguh belajarnya. Main-main jadi kursinya patah. HP-nya jatuh. Mengaku anak-anak, mengaku salah dan minta maaf. Kalau menurut kalian, mamanya marah nggak? Bisa jadi marah. Karena apa? Karena nakal, nggak perhatian pada waktu sekolah online, akhirnya HP-nya rusak dan kursinya juga rusak. Bisa jadi marah. Tapi mamanya juga selain marah, nggak marah terus-terusan. Mama pasti mengampuni, pasti memaafkan. Ya, apalagi kalau sudah Doninya minta maaf sama mamahnya. Maafkan Doni ya, janji tidak mengulang mah. Lihat, dipeluk sama mamahnya. Dimaafkan anak-anak, dimaafkan. Mamanya tidak akan marah terus sampai lama. Enggak, dimaafkan. Nah, ini suatu contoh nih. Ada lagi, siapa di sini yang pernah berkelahi sama kakaknya atau adiknya? Rebut-rebutan mainan. Oh, ini mainanku. Berebut-rebut mainannya. Terus mainannya rusak. Wah, bisa terjadi apa? Heboh ya. Nah, seperti ini nih. Mainan kakaknya dirusakin. Ini adiknya mengaku ini. Mengaku, Kak, maafkan mainannya tak patahin, tak rusakin. Ya mungkin awalnya kakaknya marah. Tapi ketika adiknya minta maaf, adiknya berkata bahwa dia salah, minta maaf, kakaknya marah nggak? Marah terus nggak? Enggak, juga dimaafkan. Anak-anak, ini bukan cuma gambarnya, kita lihat ada videonya dari cerita ini loh. Nanti tunjukin ya videonya ya. Kita putarkan yuk cerita tentang adik dan kakaknya ini yuk. Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak?
Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah, Nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagaimana anak-anak? Ceritanya tadi? Kaleb? Bagaimana Kaleb tadi? Merusakkan mainan kakaknya ya? Wah, kakaknya tentunya marah. Tapi kakaknya juga diingatkan bahwa dia juga punya salah kepada papa mamahnya, kepada Tuhan. Dan ketika minta maaf, dimaafkan, maka dia juga harus memaafkan. Dia juga mengampuni. Perlu adiknya. Mereka menjadi rukun kembali. Nah, anak-anak, kalau yang seringkali berkelahi sama adiknya, bertengkar sama kakaknya, ingat ya, adik dan kakak harus rukun. Main bersama itu jauh lebih bagus daripada berkelahi. Anak-anak, kalau bertengkar, ingat, oh iya, aku tidak boleh bertengkar ya. Jadi, anak-anak yang salah minta maaf. Kalau minta maaf harus dimaafkan. Jangan, terus-terusan kamu. Wah, diingatkan terus. Anak-anak ingat, harus punya hati yang memaafkan. Apalagi sama saudara sendiri ya. Jadi, kalian harus saling menyayangi. Seperti ini. Ini contohnya. Tadi adik dan kakak. Kemudian anak dan mama bisa mengampuni, memaafkan. Apalagi Tuhan anak-anak. Kalau dikatakan tadi Allah itu adalah kasih. Nah, berarti melunakkan hati Allah itu sama dengan minta belas kasihan Allah. Minta supaya Tuhan memaafkan. Tuhan mengampuni segala salahnya. Ini artinya melunakkan hatinya Allah, ya. Jadi meminta belas kasihan dari Allah. Seperti tadi Musa dan Manasya tadi ya. Nah, anak-anak, apa yang harus dilakukan? Sama seperti Musa, sama seperti Manasya, juga seperti Kaleb dan Doni tadi. Apa yang dilakukan? Pertama, harus mengaku salahnya atau dosanya. Anak-anak kalau misalnya berdoa, misalnya melakukan suatu hal yang jahat, misalnya, wah, mamahnya dibantah, marah-marah, hari ini marah-marah sama mbak di rumah, atau marah-marah sama mamah, karena mainannya atau HP-nya disimpan, karena harus belajar dulu, marah-marah, terus anak-anak diingatkan, kok marah ya? Nah, pertama, harus anak-anak ingat, oh iya, aduh aku nih salah hari ini. Berdoa dan berkata, Tuhan, hari ini baru saja saya marah-marah sama mama. Nah, itu artinya apa? Mengaku salah, mengaku dosa. Tuhan, maafkan, tadi saya mengambil makanan yang ada di meja, tidak pakai izin sama mama. Tuhan, tadi saya mengganggu adik saya. Nah, itu namanya mengaku salah atau mengaku dosa. Jadi harus anak-anak mengaku pada Tuhan. Terus yang kedua, setelah mengaku,
Apa yang dilakukan supaya hati Tuhan menjadi lunak, supaya hati Tuhan menjadi berbelas kasihan? Setelah mengaku salah, harus minta ampun sama Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, maafkan saya, ampuni saya. Seperti tadi, Musa dan Manasye juga berdoa begitu. Maafkan bangsa Israel Tuhan. Manasye berkata, Tuhan maafkan saya. Minta pengampunan. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Mengaku salah. Yang kedua, minta pengampunan kepada Tuhan. Terus yang ketiga, supaya Tuhan punya belas kasihan, supaya mengampuni kita. Apa yang dilakukan? Seperti Musa tadi apa anak-anak? Mengingatkan janji Tuhan. Anak-anak bisa bilang, Tuhan, setelah mengaku salah, tadi itu marah-marah Tuhan Yesus, maafkan saya. Minta pengampunan ya. Terus mengingatkan janjinya Tuhan. Saya ingat Tuhan mau jadikan saya menjadi anak yang baik, menjadi terang dunia, menjadi berkat buat orang lain. Wow, janjinya Tuhan diingatkan. Seperti Musa. Terus yang keempat apa anak-anak? Yang keempat, merendahkan diri. Seperti Manasye tadi. Manasye tadi berdoa minta ampun dan merendahkan diri. Anak-anak juga demikian. Berdoanya tidak boleh disambung dengan, tapi Tuhan, aku ini loh diganggu, makanya marah. Oh, enggak. Anak-anak belajar juga untuk merendahkan diri, berkata, Tuhan, Engkau tolong rubah sifat saya yang marah menjadi sabar. Tuhan yang merubahkan hati saya, yang marah, yang suka marah-marah menjadi anak yang sabar. Anak-anak, ketika mengaku salah, minta pengampunan, mengingatkan janji Tuhan, dan merendahkan diri, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Karena Allah itu kasih. Cobalah untuk melunakkan hati Tuhan, supaya Dia mengasihani kita. Tadi Maleakhi berkata demikian, dan ini benar. Ini yang harus dilakukan kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan. Anak-anak melakukan suatu dosa, setiap minggu diingatkan ya. Di sekolah minggu, live streaming, atau juga setiap hari baca firman Tuhan, atau papa mama mengingatkan, selalu diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Diingatkan mana yang benar, diingatkan mana yang salah, diingatkan mana yang harus anak-anak berubah. Nah, kalau anak-anak sudah tahu, oh ini salah, ini dosa, anak-anak cepat minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan tidak marah. Ya, kalau orang tua kita bisa memaafkan kita, kakak kita bisa memaafkan kita, maka Tuhan juga akan memaafkan kita. Kalau kita minta maaf, kita mau melunakkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan memaafkan kita, mengampuni kita. Ya anak-anak ya. Nah, kalau di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia ini Tuhan, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Oh, dilihat ya ayatnya. Jadi kita diampuni anak-anak. Kalau sudah minta ampun, minta maaf, kita diampuni, dimaafkan. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena Tuhan ini kasih anugerahnya besar buat kita, buat tante, buat anak-anak semua di sini, buat yang mendengarkan. Kasih Tuhan ini luar biasa. Kasih karunia-Nya terhadap kita tuh besar sekali, ya. Nah, tapi kalau sudah bertobat, ini tante tunjukkan gambarnya apa ya ini ya. Nah, kalau sudah diampuni, bertobat atau berubah, tidak boleh cuma sebentar habis bertobat atau berubah menjadi baik. Anak-anak ingat ya, harus tetap baik. Jangan terus lupa lagi, hari ini salah, minta maaf sama Tuhan. Tuhan, maafkan saya, Tuhan, sudah dimaafkan sama Tuhan. Besoknya nakal lagi, diulang lagi. Minta maaf lagi, Tuhan, ampuni saya, Tuhan.
diampuni, besoknya lagi nakal lagi. Nah, ingat ini seperti apa anak-anak? Tuh, seperti anjing dan babi. Ayatnya ada di 2 Petrus 2 ayat 22. Tante, apa sih anjing dan babi? Ini sudah pernah juga disampaikan ya beberapa kali. Ini seperti orang Kristen yang berkali-kali salah, berkali-kali dosa. Seperti anjing, habis muntah, muntahnya dimakan. Ih, jijik. Atau seperti babi, habis badannya bersih, terus masuk ke kubangan lagi. Kubangan itu lumpur anak-anak. Nanti keluar lagi dibersihkan, masuk lagi ke lumpur. Loh, kapan bersihnya? Alkitab berkata, jangan seperti perumpamaan ini. Jangan seperti Kristen, anjing dan babi yang melakukan dosa berulang-ulang, dosa yang sama. Jadi kalau sudah anak-anak ingat-ingat, oh iya aku tidak boleh marah ya. Jangan terus-terus marah. Stop marahnya. Kalau malas, aduh Tuhan, maafkan Tuhan, saya mau rajin. Ya harus rajin terus. Jangan malas, rajin, malas, rajin, malas, rajin. Wah, tidak boleh, namanya itu tidak berubah benar-benar. Kalau Tuhan sudah memberikan maaf, pengampunan, anak-anak ingat, anak-anak harus berubah seperti Kristus. Dan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13-14, ini yang benar. Jadi apa anak? Jadi seperti garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak kalau berubah menjadi anak yang good, Tuhan senang. Maka anak-anak itu akan dilihat terangnya oleh orang sekitar. Seperti terang, seperti ini, terang lilin ini ya. Atau misalnya seperti garam ini. Diberi garam supaya masakannya enak. Kalau mama lupa tidak kasih garam di masakannya, rasanya kurang enak. Tapi kalau dikasih garam, enak. Jadi anak-anak kalau sudah berubah, sudah minta ampun pada Tuhan, diampuni, anak-anak bertobat, maka anak-anak akan menjadi garam dan terang dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Jangan seperti itu tuh. Seperti apa tuh? Anjing dan babi ya. Nggak mau ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau menjadi berkat, orang sekitar itu akan bisa lihat bahwa kita ini menjadi anak yang baik. Nanti akan tunjukkan ya sebuah video yang menceritakan bahwa seorang anak yang awalnya menjadi anak yang mudah tersinggung, mudah marah. Ketika dia menerima Tuhan Yesus memberikan hati yang baru, maka dia menjadi berkat buat orang lain. Kita lihat ya videonya yuk.
Bagaimana anak-anak? Sudah lihat tadi? Kalau kalian menjadi berkat buat orang sekitarmu, untuk papa, untuk mama, orang yang ada di rumah, teman-teman, maka hati Tuhan juga senang anak-anak. Ketika kita melakukan suatu salah dan berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan itu, kita harus melakukan yang terbaik juga, melakukan hal di mana Tuhan sudah melakukan pengampunan, maka kita juga harus menunjukkan itu pada orang sekitar kita ya. Anak-anak sekalian, Tante harap semua di sini bisa belajar pada pagi hari ini bahwa kalau kita melunakkan hati Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Dia akan memberikan pengampunan. Dia akan memaafkan kesalahan kita. Nah, tapi setelahnya adalah anak-anak harus berjanji juga bahwa nggak boleh mengulang kesalahan yang sama, tidak boleh melakukan dosa yang sama, harus berubah dan kalau bisa menjadi berkat buat orang sekitarmu. Ayat firman Tuhan, ayat emas hari ini adalah 1 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus ya, 1 ayat 3. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini ayat emasnya anak-anak ya. Diingat-ingat 2 Korintus 1 ayat ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Anak-anak, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu yuk bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, sudah memberikan belas kasihannya pada kita. Kita nyanyikan sebuah lagu I'm Here ya, yuk. Thank you, Jesus.
Baik anak-anak, kita akan tutup dalam doa ya. Semua tutup mata, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Yesus, sungguh kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Engkau adalah Allah kami yang baik. Tuhan, kami tahu Tuhan, jika saat ini mungkin di antara kami masih banyak menjadi anak-anak yang melakukan kesalahan, baik dalam perkataan kami, baik dalam sikap kami. Tuhan, maafkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik. Rubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Tuhan, kami percaya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, maaf yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan membuat kami menjadi segar, membuat kami menjadi Tuhan, menjadi anak yang punya hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelajaran kami, untuk sekolah kami, pendidikan kami. Engkau tolong Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat Tuhan belajar dengan baik, dapat mengerti setiap pelajaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan berikan Tuhan pekerjaan yang baik untuk papa dan mama, di dalam mereka juga di dalam mendidik kami semuanya. Terlebih Tuhan, Engkau menolong seluruh keluarga kami Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang sekitar kami. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan menolong sehingga bangsa dan negara kami terlepas Tuhan dari masa-masa yang sulit ini, masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Sebentar lagi anak-anak akan ikuti aktivitas dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa ya. Jangan lupa hari Minggu pagi. Bye. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya. Di sini ada setengah lembar kertas buffalo adik-adik ya. Kemudian ada lem, gunting, spidol, juga pita adik-adik dan kertas scrap. Ini boleh adik-adik ganti kalau adik-adik nggak punya. Boleh pakai pon-pon atau mungkin bahan yang lainnya adik-adik ya. Pertama kita buat hati dulu adik-adik ya. Seperti ini adik-adik, kemudian kita gunting. Kalau sudah, di belakangnya kita tulis judul dan ayat firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah adik-adik, kita ambil kertas scrap ini adik-adik. Kita mau potong kertas ini jadi 3 seperti ini adik-adik ya. Kita potong. Kemudian kita buat bulat-bulat seperti ini adik-adik ya. Ini kalau sudah adik-adik buat, kita tempelkan di sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik, tante buat 3 warna, pink, putih, dan ungu adik-adik ya. Kalau sudah, kita mau kasih pita adik-adik ya. Tali seperti ini di sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik. Adik-adik kalau pakai pom-pom juga boleh seperti ini adik-adik ya. Selamat membuat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.